Perkenalkan, nama saya Ika Daya Sukapurnayase. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan disc brake menggunakan CNC plasma cutting. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan disc brake menggunakan CNC plasma cutting, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu disc brake, apa itu plasma cutting, dan apa itu CNC. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui tentang yang namanya disc brake. Disc brake merupakan salah satu komponen pada kendaraan sepeda motor yang gunanya untuk meneruskan daya pada kaliper yang nantinya akan meneruskan daya ke roda. Nah, gunanya untuk melambatkan atau memberhentikan sepeda motor tersebut, sepeda motor maupun mobil yang tentunya menggunakan disc brake. Nah, disc brake ini harus memiliki bahan yang sangat kuat, gunanya untuk bisa menahan cengkeraman yang diberikan pada kaliper. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari plasma cutting. Plasma cutting adalah proses yang digunakan untuk memotong logam atau plat plasma cutting ini mengandung udara yang sangat terkompresi. Nah, udara dari plasma cutting ini mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon. Plasma cutting ini ditiup dengan kecepatan tinggi yang keluar dari nozzle tersebut. Nah, proses plasma cutting ini diawali dengan udara yang terionisasi menjadi plasma dengan memanipulasi proses elektrik. Nah, ada beberapa pun tahapan yang dilalui oleh udara sebelum menjadi plasma cutting. Seperti kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, solid ini ketika cairan ini dikenakan ditambah kalor, maka akan berubah fase menjadi liquid. Nah, ketika liquid ini ditambah kalor akan menjadi gas. Nah, ketika gas ini ditambah kalor lagi akan menjadi plasma. Nah, plasma ini yang kita butuhkan dalam proses pemotongan logam. Contoh dari peristiwa ini bisa kita amati pada ketika hari mulai hujan, ketika mendung. Nah, ketika mendung itu akan biasanya terjadi yang namanya petir. Proses terjadinya petir dan proses terjadinya plasma itu memiliki karakteristik yang sama. Baik, kita akan memasuki proses pembuatan disc brake menggunakan CNC plasma cutting. Sebelum itu kita harus menentukan proses pemilihan bahannya. Nah, proses pemilihan bahan yang akan digunakan pada proses produksi rem cakram ini adalah baja paduan rendah. Di antaranya mempunyai kekuatan tarik yang sangat besar. Unsur paduannya itu yaitu karbon 0,40 sampai 45%, fosfor 0 sampai 0,4%, silikon 0,20 sampai 0,35%, mangan 0,75 sampai 1%, sulfur 0 sampai 0,4%, kromium 0,25 sampai 0,80%, molybdenum 0,15 sampai 0,25%. Nah, mengapa itu digunakan dalam pembuatan disc brake ini? Tentu saja untuk mencari kekuatan tarik yang besar serta tidak mudah patah, tidak mudah korosi. Nah, tahap kedua itu merupakan tahap desain. Nah, tahap desain ini merupakan tahap yang kita harus lalui sebelum kita melakukan pembuatan disc brake menggunakan CNC plasma cutting, di mana desain ini sangat kita perlukan. Nah, ada beberapa software desain yang bisa didukung oleh CNC, yaitu yang pertama CATIA, kedua SolidWorks, ketiga Inventor, dan yang keempat itu SketchUp. Nah, setelah kita melalui proses desain, kemudian kita melakukan persiapan alat. Nah, proses persiapan alat ini sangat diperlukan ketika kita melakukan proses CNC plasma cutting, karena
persiapan alat ini kita butuhkan supaya kita bisa mengetahui bahwa mesin ini masih layak digunakan atau belum, sehingga sebelum kita menemukan masalah ketika proses pembuatan, alangkah baiknya kita lakukan persiapan alat ini. Nah, yang pertama itu adalah kalibrasi motor stepper, yang kedua itu pengecekan jumlah gas yang masih tersedia, yang ketiga itu pengecekan softwarenya apakah ada malfungsi atau tidak, yang keempat itu adalah pengetesan alat. Nah, pengetesan alat ini digunakan supaya nantinya motor stepper ini tidak error ketika digunakan. Yang keempat itu adalah proses pemotongan. Nah, proses ini dilakukan setelah melewati ketiga step di atas guna menghasilkan hasil yang maksimal. Proses pemotongan diawali dengan menggunakan memasukkan desain ke dalam komputer CNC plasma cutting, yang nantinya akan terlihat pada interface atau UI komputer tersebut. Selanjutnya kita harus men-set berapa energi yang harus dikeluarkan untuk memotong plat setebal 25 mili tersebut. Oh ya, sebelumnya plat yang saya gunakan di sini adalah plat berukuran bertebalan 25 mm guna untuk meminimalisir penggunaan energi yang berlebih. Serta kita harus mengatur berapa interval waktu yang nantinya kita gunakan untuk memotong plat tersebut. Nah, yang kelima itu merupakan tahap finishing. Pada tahap ini komponen yang sudah jadi lalu diangkat, tapi kita perlu berhati-hati karena akan masih terasa panas ketika baru diangkat. Kita cukup mendiamkannya selama 5 menit, kemudian lalu angkat, kemudian bersihkan piringan cakram tersebut. Kita bisa saja melakukan quenching pada tahap ini, tetapi bahan yang sudah dipilih ini memiliki kekuatan tarik yang sangat besar, sehingga quenching ini bisa saja digunakan ketika itu perlu, tetapi menurut saya itu tidak perlu digunakan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari mesin CNC plasma cutting ini. Keunggulannya yang pertama itu mesin CNC ini adalah memiliki kecepatan atau akurasi yang sangat baik, karena menggunakan laser yang kemampuannya akan tetap stabil dalam keadaan apapun. Semisalnya di awal kita menggunakan, ketika di akhir kita menggunakan itu akan memiliki kekuatan yang stabil. Yang kedua itu karena memiliki ketepatan yang baik, maka mesin pemotong logam ini menghasilkan potongan yang sangat rapi atau tepat. Sesuai energi yang dibutuhkan dalam proses pemotongan juga sedikit, karena memang proses tersebut berjalan dengan cepat. Selain itu juga kualitas yang dihasilkan pada engraving juga sangat bagus dan belum ada yang bisa menandingi dalam hal kecepatan. Mesin plasma cutter jenis ini memiliki kemampuan untuk memotong bahan atau logam yang cukup tebal, karena mesin ini sekarang sudah menghasilkan panas mencapai 6000 watt yang tadinya hanya sekitar 1500 watt saja. Maka dengan begitu akan mempermudah pekerjaan Anda dan tentunya hasilnya juga memuaskan. Yang keempat itu keunggulan lain dimiliki oleh mesin pemotong ini adalah bisa memotong pola-pola yang cukup sulit atau rumit karena memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Anda tidak perlu khawatir karena logam akan terpotong sesuai dengan pola yang telah dibuat tadi. Selain itu hasilnya akan tetap rapi dan minim terjadinya kesalahan dalam pemotongan. Nah, bisa Anda lihat di hotel maupun di rumah, di gerbang itu ketika ada besi seukuran ya katakan saja 25 mili sampai 20 mili itu memiliki pola bunga, pola akar-akar atau ukiran apapun, itu sudah pasti menggunakan CNC plasma cutting dalam proses pembuatannya. Yang kelima itu bahan-bahan yang dipotong dengan menggunakan mesin CNC plasma ini bukan hanya bahan-bahan keras seperti kayu, stainless steel, bahan akrilik, multiplex tetapi juga bahan-bahan yang sifatnya lunak seperti kertas, kulit, silikon, dan juga karet. Sehingga mesin plasma ini sifatnya itu bisa digunakan di mana saja, apa saja maksudnya. Selain untuk memotong bahan-bahan di atas, mesin ini juga digunakan untuk pembuatan dari barang-barang eksterior dan interior pada rumah seperti misalnya furniture, pakaian, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Jadi alat ini sangat multifungsi karena bisa digunakan untuk berbagai macam bahan. Nah, adapun kekurangan dari alat ini, yang pertama itu setiap hal pasti memiliki kelebihan dan juga
kelemahan atau kekurangan. Nah, kelemahan pertama yang dimiliki oleh mesin CNC ini adalah memerlukan daya yang sangat tinggi. Karena memang mesin ini bekerja dengan ketepatan dan akurasian yang sangat tinggi, maka juga membutuhkan daya yang sangat tinggi. Yang kedua itu, selain menggunakan daya yang sangat besar, mesin ini membutuhkan software untuk mengoperasikan seperti CorelDRAW, Inkscape, dan Illustrator. Software tersebut digunakan untuk menentukan arah dari gerakan laser yang harus disesuaikan dengan pola yang dibuat. Semakin besar pola yang dibuat, maka harganya juga sangat tinggi. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih.